Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Pak. Hari ini yang join 21 orang ya, karena sebagian orang ada yang lagi nugas, ada yang lagi kegiatan maulid, ada yang lagi kegiatan apa lagi tadi tuh? Ada kelas pengganti ya. Nggak apa-apa. Yang lain biarkan dengan kesibukannya masing-masing. Udah izin juga mereka buat nggak masuk malam ini. Sekarang saya tanya, kalian ada kesibukan lain nggak selain untuk ikut kelas ini malam ini? Nggak ada, Kak. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oke. Cuma nugas ntar malam. Ntar malam. Oke, sip. 21 orang ya hari ini. Pertemuan ke berapa kita tuh? Ketiga ya? Iya, Kak. Oke. Oke, teman-teman, adik-adikku yang lucu-lucu. Hari ini kita mau main game. Gamenya itu namanya adalah Star of the Week. Ada yang tahu game Star of the Week? Ada yang tahu nggak? Nggak, Kak. Nggak. Oke, jadi di game Star of the Week ini saya akan bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok yang masing-masing anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta per event gitu. Kalau hari ini ada event Star of the Week, berarti nanti nggak tahu kapan lagi ada lagi gitu. Untuk malam ini saya akan bagi menjadi 5 kelompok, yang mana nanti 5 kelompok tersebut akan menjawab tebak-tebakan soal dari saya. Tebak-tebakannya gampang kok, hanya menebak nama akun. Nah, udah pernah kenal sama nama-nama akun belum? Sudah, Kak. Udah. Yang belum pernah sama sekali kenalan sama nama akun siapa? Nurul? Belum? Suaranya kecil, Nurul. Masih kurang, Kak, pengenalan akunnya, Kak. Masih kurang. Oke. Kita malam ini kenalan ya. Siapa lagi yang belum kenal banget? Yang belum begitu mengenal nama-nama akun? Ada lagi? Oke. Berarti semuanya udah lumayan bisa. Kita buktikan malam ini ya. Kita harus tahu nama akun. Kenapa? Karena tips dari saya untuk jago akuntansi itu, yang pertama, kita hafal nama-nama akun. Yang kedua, hafal saldo normal akun. Ketiga, paham siklus akuntansi. Kemudian yang keempatnya, sering latihan soal. Itu kunci utama buat kita bisa bikin laporan keuangan. Nah, sekarang malam ini kita mau main kenalan sama nama-nama akun. Sekarang saya bagi kelompok ya. 5 kelompok. Sebentar. Kalian mau menentukan sendiri atau saya tentukan aja kelompoknya? Ditentukan aja, Kak. Kakak aja yang tentukan, Kak, supaya Kak. Oke, siap. Untuk yang 23 orang ini jangan ada yang live ya. Setuju? Setuju, Kak. Cung, yang bakal live di tengah-tengah, Cung. Ada yang mau live di tengah-tengah nggak? Insya Allah udah. Insya Allah nggak. Jangan ninggalin pas lagi sayang-sayangnya lah. Jangan ninggalin di tengah jalan. Oke? Nah, saya
hari ini, malam ini bagi 5 kelompok dulu. Nanti berdasarkan, nah itu nama kelompoknya ada 5. Ada kelompok aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Saya bagi berdasarkan list di sini deh ya. Kelompok 1 anggotanya ya, nih perhatikan. Kelompok 1 aktiva ya. Aktiva. Salah. Tipe aktiva. Kelompok aktiva. Bentar, saya copy aja, copy paste. Pas, ada 25 orang. 25 orang ini satu kelompok 5 orang. Jangan ada yang keluar ya, biar nggak kesepian nanti anggotanya, kelompoknya. Oke. Kelompok 1 aktiva. Anggota pertama, pakai ini aja lah ya. Anggota pertamanya yaitu Afrisa. Afrisa ketua kelompok ya. Yang disebutin pertama berarti itu ketuanya. Yang kedua Aisyah. Wah, A semua deh. Ini disusun berdasarkan alfabet dah. Oh gitu tuh. Saya cek deh. Aisyah. Ketiganya Fadila. Keempat Herman. Kelima, ini ada berapa orang jadinya? 1 out ya. 5 Mela. Oke, 26 pas. Untuk kelompok yang kedua nih, anggotanya saya pilih lagi, acak. Teresia ketua kelompok. Vivi, Stefani. Gini aja ya, bisa nggak? Nggak bisa di copy. Stefani. Itu nggak benar nggak nulisnya? Kemudian Yunita. Sally. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 Reva ketua. Reva, Nurul. Kalau ada yang kesebut 2 kali bilang ya. Lulu, Elsa. Yang kelimanya ini D4 AKM, Novalia. Wah, Teresia langsung out nih. Kalau ada anggotanya yang hilang nggak apa-apa ya. Kelompok pendapatan. Kadek. Tapi nggak ada ketua, nggak ada anggota sih sebetulnya.
Ini semua sama bakal kebagian pertanyaan. Siapa lagi nih yang belum? Mela ya belum ya? Mela udah deh yang di atas. Udah kak di kelompok yang aktifah. Udah ya. Dewi, Aulia, Anissa udah belum? Anissa belum ya? Belum kak. Belum, oke. Kemudian Nadia belum ya? 1, 2, 3, Belum, Kak. 4, 5. Kelompok beban. Aulia udah belum Aulia? Udah kak. Udah, di mana? Udah di 4 ya. Di kelompok 4. Berarti siapa yang belum? Andi ya? Anissa ada 2 nggak sih? 1. Anissa ada 2 orang, ada 1 orang. 1 kak. Satu ya? Itu join pakai HP. Oh, Meli. Siapa lagi yang belum? Ada 25, berarti 24 orang. Harusnya ini ada 4 lagi. Berarti siapa yang belum kesebut, Cung? Alfi? Kak. Alvira. 1 lagi? Yang belum kesebut, Cung? Aisyah. Udah semua kayaknya. 25 kurang 1, 24 kan? Enggak, 23 ya, kan saya 2 nih. Karena share screen. Berarti 23 ada yang harus dipindah. Berarti ini aja deh. Oh, ada lagi. Oke. Sandy Mei masuk ke kelompok 5 ya. Sandy. Gak ada 1 lagi gitu. Suara saya masih putus-putus nggak? Enggak kak. Udah nggak? Jelas, oke. Malam ini rulesnya untuk permainan ini adalah, jadi setiap ada pertanyaan dari kelompok ini, misalkan nih ya, saya contohkan 1 soal dulu. Soal 1 bla 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 bla. Yang wajib menjawab adalah putaran pertama dulu. Putaran pertama tuh berarti Afrisa, Teresia dari masing-masing kelompok, Reva, Kadek, sama Andi. Itu yang berhak menjawab. Yang lain nanti ada gilirannya. Kalau putaran kedua berarti Aisyah, Vivi, Nurul, Dewi, kemudian Meli. Nah, nanti kalau misalkan sudah totalnya ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Berarti masing-masing bakalan kebagian 2 kali, kecuali yang 4 ini ada yang 3, ada yang 2. Kemudian kalau mau menjawab harus angkat tangan. Ada di situ kan untuk angkat tangan? Ada nggak? Coba tes angkat tangan kalian. Pakai itu yang raise up. Kalau di saya nggak ada di sini, karena saya penyelenggara. Coba. Cobain angkat tangan. Hah? Enggak ada kak. Nggak ada kak. Bukan kak. Iya, biasanya di Zoom itu kak ada raise hand. Oh, enggak, di sini juga ada kok. Tapi nggak ada ya? Kalau dari HP bisa sih kak, dari laptop nggak ada. Aneh. Dari HP enggak. Di HP ada nggak?
di HP waktu itu aku pernah sih Zoom pelajaran mata kuliah bisa sih kak. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Kita pakai suara aja ya. Suara masing-masing. Tes suara. Nama kelompok iya kak. Kalau Aktiva suaranya mau kayak gimana? Sebut nama kelompok saja kak. Oh, sebut nama kelompok saja. Oke, betul ya. Misalnya Biar lebih jelas. Coba saya absen dulu. Kelompok Aktiva mana suaranya? Hadir kak. Aktiva. Aktiva. Nadia masuk ke kelompok 5 ya. Nadia masuk ke kelompok 5. Saya jelasin sekali lagi bahwa untuk malam ini kita main game tebak nama akun. Yang mana dari tebak nama akun ini kalian harus menjawab. Maaf, apa lagi nih? Maaf kak, tapi mic saya nggak bisa kalau buat Google Meet. Waduh, boleh di chat lah. Yang penting nanti tolong sebutin aja sama temennya di chat. Bisa nggak koordinasinya? Gimana sebisanya kalian aja lah pokoknya. Yang jawab duluan itu dapat poin. Poin terbanyak nanti ada sesuatu di akhir pertemuan. Ini penilaiannya individu ya. Penilaiannya kelompok, cuman nanti di akhir bakalan ada penilaian individu gitu. Tetap kelompok kalau untuk grup ini. Udah siap? Nah, coba saya tes dulu ya. Coba saya tes dulu satu soal aja. Oh ya, buat yang baru gabung barusan. Jadi nanti tuh setiap satu soal yang harus menjawabnya per putaran. Jadi putaran pertama, misalkan soal pertama. Soal pertama yang harus menjawab Afrisa, Teresia, Reva, Kadek, Andi. Putaran kedua berarti baris kedua, putaran ketiga baris ketiga, keempat dan seterusnya. Gitu. Sampai ke soal 10 nanti balik lagi. Kalau udah Sally, Novalia, Nadia dan Nadia, nanti balik lagi ke nomor 1, ke urutan yang pertama. Untuk penilaiannya tetap kelompok. Nanti kalau dapat poin terbanyak berarti kan dari 10 soal misalkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang terbanyaknya kelompok 3. Berarti kelompok 3 lah yang mendapatkan poin semuanya. Reva, Nurul, Lulu, Elsa, Novelia bakalan dapat poin. Nah, nanti itu bakal bisa digunakan untuk di pertemuan terakhir bakalan ada reward. Tapi rahasia rewardnya apa. Yang penting kalian ikuti dulu. Setiap pertemuan apapun itu harus mengikuti. Oke, udah siap buat dimulai? Siap kak. Siap. Coba saya tes dulu satu aja ya. Saya tes dulu ya. Kak, berarti kalau misalnya teman kelompoknya ada yang nggak bisa jawab, nggak boleh dibantuin ya kak? Boleh dibantuin. Boleh dibantuin tapi jangan. Bentar. Nggak boleh dibantuin, nggak boleh. Sebetulnya sih yang lain tuh kalau offline ya, kalau tatap muka sebetulnya yang lain harus tutup mata tutup telinga gitu harusnya. Tapi nggak apa-apa lah kalau ada jangan dibantuin kan ini per ini loh, per nama. Jadi jawabnya cuman kalau soal pertama berarti urutan pertama, kalau soal kedua urutan kedua dan seterusnya. Nggak boleh dibantuin, oke? Yang penting kalian harus berjuang sebaik-baiknya untuk kelompok kalian. Siap? Siap kak. Siap. Oke, saya coba dulu nih. Saya coba satu soal. Nama akunnya pakai bahasa Indonesia aja dulu. Bahasa Inggrisnya nanti nyusul. Tapi lebih baik pakai bahasa Inggris. Oke, saya coba tes dulu. Nungguin ya. Oke. Soal 1. Nah, saya mau lihat ini deh. Saya mau lihat layar aja. Saya mau lihat layar. Berarti siap ya untuk Afrisa, Teresia, Reva, Kadek, Andi,
Udah segitu ya. Andi, Kadek, Reva, Teresia, sama Afrisa. Ada semua? Ada semua nggak? Suara saya putus-putus. Tes. Di saya enggak. Oh, berarti itu sinyalnya yang putus-putus. Berarti di situ yang jelek sinyalnya. Oke. Kita mulai ya. Untuk soal pertama. Aku adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat bertransaksi. Siapakah aku? Siapa yang bisa jawab? Antara Afrisa, Teresia, Reva, Kadek, Andi. Siapa yang bisa jawab, Cung? Siapa? Afrisa. Apa Afrisa jawabannya? Gak kedengeran suaranya. Soalnya gimana Kak, sorry? Nah, soalnya adalah aku adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika bertransaksi. Siapakah aku? Kasra. Siapa itu? Reva. Dari kelompok Dari kelompok ekuitas. Ekuitas. Oke, 10 poin untuk Ekuitas. Tepuk tangan. Kalau offline seru ini tuh. Tepuk tangan online. Oke, nah kayak gitu soalnya. Itu soal yang paling mudah. Putaran pertama Reva dapat 10 poin. Ekuitas dapat 10 ya. 10 poin. Reva 10. Nah, saya umumkan di sini. 1 Reva. Reva. 1 yang dapat Reva. Sevia. Tadi yang hilang siapa yang hilang ya? Ada yang hilang siapa coba? Nanti Sevia masuk ke kelompok yang hilang. Aku baru masuk, soalnya baru selesai kuliah. Oh, baru masuk. Oh, ya udah ikutin aja dulu ya. Nanti kalau pengen jawab aja. Oke. Soal kedua. Soalnya apa Kak? Nungguin ya. Oke, soal kedua gini. Aku bisa digunakan untuk berteduh, bisa digunakan untuk tempat, untuk operasional perusahaan, dan juga bisa digunakan untuk pulang. Siapakah aku? Peralatan. Digunakan untuk pulang. Cung, siapa? Putaran kedua nih. Putaran kedua, ayo. Nurul, Kendaraan. Stefani, Pivi ya, Pivi, Aisyah, Dewi, Meli. Bisa digunakan untuk berteduh. Kalau hujan. Kendaraan. Gedung. Siapa itu yang gedung? Vivi. Vivi. Oke, Vivi 10 poin. Vivi 10 poin. Dari kelompok 2 ya. Nah, jadi gedung itu bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Gedung tuh. Cuman pertanyaannya agak sedikit ambigu ya.
Sangkut pautin terus sama kebucinan. 2 Vivi ya. Vivi. Oke, selamat untuk kelompok kewajiban 10 poin. Selanjutnya, ini lebih ke akuntansinya aja deh, biar ini. Oke. Aku merupakan sesuatu yang harus dibayar pada akhir periode atas jasa karyawan. Siapakah aku? Utang gaji? Utang gaji, Lulu. Yang pertama. Dari kelompok mana, Lulu? Modal, Kak. Modal, ekuitas ya. Oke. 3 Lulu. Bentar, saya catat dulu, nanti saya jelasin. 3 itu Lulu ya. Yang kedua tadi V. Saya catat dulu, Kak, ini jawab random dulu. Hah? Yang jawab tadi tuh boleh yang udah dikasih kesempatan. Aku cuma boleh jawab. Kecil deh, kecil. Gimana? Kecil. Suaranya. Sesuai putaran kelompok. Oh gitu. Sesuai putaran kelompok. Nanti kalau soal ketiga kan Lulu. Berarti kan angkatan Lulu itu Stefani, Fadila, Aulia sama Alvira. Yang jawab pertama tadi Lulu. Dan yang dapat poin Lulu 10 poin. Lulu 10. Kemudian tadi yang kedua tuh Vivi ya. Vivi 10. Berarti udah 3 soal. Nah. Sekarang jadi gini, untuk tadi utang gaji itu merupakan suatu kewajiban kita ya, kewajiban kita yang harus ditunaikan pada periode selanjutnya atas gaji karyawan periode sebelumnya yang belum dibayarkan. Contoh gini, Afrisa tuh karyawan saya. Afrisa itu kerja di saya untuk periode misalkan dari bulan Januari ya, untuk 1 tahun ini. Dari bulan Januari sampai bulan sekarang tuh berapa? Bulan apa? Oktober ya? Oktober. Iya, Kak. Berarti bulan depan November. Nah, ketika hari ini sudah bulan Oktober dan kemarinnya bulan September, contoh Afrisa itu gaji bulan Septembernya belum saya bayar, sedangkan hari ini sudah bulan Oktober. Itu bisa diasumsikan sebagai utang gaji. Atau bisa juga seperti ini, ketika bulan ini bulan Oktober dan sudah tutup buku pada tanggal Oktober tuh berapa tanggal sih? 31 apa 30? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 30. Oktober. 31 Oktober tuh. 31 betul ya? Iya 31. Ah, Iya, Kak. contoh per 31 Oktober itu saya sudah tutup buku. Saya sudah tutup buku untuk seluruh pencatatan akuntansi per periode Oktober. Artinya, gaji Afrisa yang bulan Oktober belum saya bayar. Nah, kalau belum saya bayar gaji bulan Oktober, apa di bulan November saya harus bayar atau nggak apa-apa, ikhlasin aja Afrisa? Harus bayar kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan hutang gaji. Kenapa harus dibawa ke periode selanjutnya? Karena pada bulan Oktober tersebut kita belum mengeluarkan uangnya untuk pembayaran si gaji karyawan tersebut. Kalau untuk bebannya sudah diakui. Untuk bebannya, di mana diakuinya? Pada saat penyesuaian akhir periode. Pernah ada yang ngerjain AJP, ada ini beban gaji, jurnalnya kemudian dikreditnya utang gaji. Pernah lihat? Pernah. Nah, itulah yang dinamakan dengan utang gaji. Ketika ada pembayaran gaji untuk karyawan yang periode sebelumnya belum dibayar, harus dibayar pada periode selanjutnya gitu. Oke?
Oke nggak? Ya kak, oke kak. Oke. Kebanyakan kasusnya beban gaji sama utang gaji itu ada yang kebalik-balik. Meskipun ya sama-sama ada di situ kata-kata gaji. Kemudian beban utang sama beban aja ada yang keliru juga. Padahal beban utang dengan beban itu berbeda statusnya. Kalau beban utang berarti kan beban yang masih harus dibayar. Kalau beban saja artinya bebannya sudah diakui, untuk pembayarannya itu belum tahu. Tergantung di situ konteksnya. Konteks transaksinya dibayar tunai atau dibayar kemudian. Selanjutnya berarti sekarang kita soal keempat ya. Soal keempat. Aku merupakan suatu akun yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penjualan secara kredit, yang mana aku akan bertambah ketika ada transaksi tersebut. Akun apakah aku? Ayo, antara 5 orang. Herman, Yunita, Elsa, Anissa. Piutang kak. Piutang. Jawaban siapa itu? Yunita. Yunita, betul. Piutang. Piutang usaha. 4 Yunita ya. Yunita dari kelompok kewajiban lagi. Tepuk tangan untuk kewajiban. Weis. Kewajiban sama ekuitas ini bersaing sengit ini. Saya nggak ada partner buat riweh. Belajar sama si libur. Oke. Jadi, untuk piutang usaha ya saya jelasin lagi. Piutang usaha terkadang kebalik dengan utang usaha. Piutang usaha itu merupakan sebuah akibat dari terjadinya sebuah transaksi penjualan secara kredit. Contoh, Lulu itu tukang jualan apa lu maunya lu? Tukang jualan apa lu? Terserah Pak, mau yang mewah, mau yang biasa kan. Mau yang mewah, mau yang biasa. Oke, kita ambil yang mewah ya. Tukang jual beli mobil misalkan. Nah, Herman itu beli ke Lulu. Tapi saya nih baru ada 10 juta buat DP. Gak apa-apa ya, saya ambil dulu mobilnya. Harganya berapa? Harganya 200 juta katanya. DP 10 juta. Artinya Lulu akan mencatat transaksi tersebut yang 10 jutanya jadi penerimaan kas, yang 190 jutanya jadi piutang. Kenapa? Karena akuntansi itu sebab akibat. Di mana ada akibat berarti ada sebabnya. Di mana ada akun piutang yang bertambah berarti di situ ada transaksi jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak. Piutang usaha digunakan akunnya bagi seorang penjual. Kalau Lulu posisinya sebagai penjual, otomatis Lulu mempunyai piutang sebesar 190 juta rupiah. Dari siapa? Dari Herman. Selanjutnya, utang usaha bagi siapa? Bagi Herman. Kenapa? Karena Herman beli mobil, baru bayar 10 juta, otomatis 190 jutanya Lulu pengen dibayar atau nggak apa-apa, ikhlasin aja, karena Lulu mah udah banyak yang beli buat Herman spesial gitu nggak? Tidak Pak. Tidak kan? Makanya untuk utang dan piutang itu posisinya tergantung siapa yang menjual, siapa yang membeli. Jangan sampai kebalik lagi ya, antara utang dengan piutang. Ingat-ingat aja, kalau kita penjual posisinya berarti piutang. Kalau kita mau beli jajan ke warung, ada duitnya 10.000, tapi jajan 15.000, berarti ngutang goceng. Nah itu kita yang punya utangnya ketika kita membeli jajan. Nah gitu ya sederhananya. Bisa difahami ya?
Perbedaan antara akun utang dengan piutang. Bisa kak. Bisa. Oke. Kak, Ya, jadi tuh akun receivable sama akun payable ya? iya betul. Kalau piutang itu akun receivable. Kalau kebayang nggak barusan? Kalau piutang tuh akun receivable. Kalau utang, akun payable. Ingat-ingatnya ya udah satu aja, cukup ingatnya satu aja. Untuk piutang akun receivable. Setiap ada kata-kata payable berarti itu masuknya ke kewajiban. Gitu. Bisa difahami? Bisa kak. Bisa, oke. Bisa kak. Kenapa saya ajarkan mengenai nama-nama akun? Karena nama-nama akun ini akan digunakan pada saat kita menemukan transaksi. Kenapa kita pelajari? Karena dalam akuntansi itu sifatnya bisa berubah-ubah dan bisa juga kita menggunakan akun yang sudah diajarkan di kampus. Kalau di perusahaan masing-masing, kalau di perusahaan yang real gitu ya. Kalau perusahaan yang real itu pasti nama akunnya berbeda dari yang kita pelajari di akun. Nggak semua berbeda, cuman relatif berbeda. Kenapa? Karena mereka mempunyai kebijakan masing-masing untuk menggunakan akun apa saja yang harus kita gunakan. Tapi hal tersebut tidak keluar dari koridor aturan main akun harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Itu nggak keluar dari situ, bahwa harta itu harus urutan paling pertama. Nggak bisa harta disimpan di urutan paling bawah atau di nomor 5, nomor 4. Geser satu angka pun nggak boleh. Itu harus sesuai dengan urutannya tuh yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk nama akun, misalkan untuk kas nih, kas Lulu pengen ganti namanya jadi uang simpanan 1, simpanan 2, simpanan 3, bisa, boleh. Yang penting bahwa uang tersebut, kas tersebut masuk ke kelompok harta. Itu yang paling pentingnya. Contoh lagi untuk kewajiban nih, saya punya hutang bank, saya punya hutang, misalkan hutang apa lagi, hutang usaha, boleh diganti nama akunnya. Hutang ke siapa, hutang ke ini, hutang ke itu, boleh. Yang penting bahwa untuk hutang tersebut tidak boleh keluar dari akun kewajiban. Gak boleh akun hutang ada di ekuitas. Itu ya yang harus digarisbawahi. Kalau untuk nama akun yang anak-anaknya itu boleh dirubah sesuai dengan keinginan masing-masing, dan yang penting kalian bisa memahami perwakilan dari transaksi satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang berhubungan dengan kewajiban berarti pakai akun ini. Gak boleh berubah-ubah lagi. Biar apa? Biar memudahkan si pembaca laporan keuangan. Itu pengguna laporan keuangan khususnya. Oke, selanjutnya soal kelima nih. Kelima untuk siapa? Untuk Mela, Sally, Novia, Nadia. Ini Nadia ada lagi. Yang belum masuk siapa di sini? Yang belum masuk ini soalnya di akun beban nggak ada nih. Kelompok beban nggak ada ini orangnya satu. Kalau memang nggak ada lagi, berarti balik lagi ke Andi. Andi siapa Andi? Andi, ada nggak Andi? Meli ada nggak Meli? Alvira? Hai, ini kelompok beban kemana ini? Halo, iya kak. Alvira ada? Nah, kalau Alvira ada berarti sama Alvira ya, perwakilan kelompok 5 untuk soal yang kelima. Oke, siap. Kak, aku nggak apa-apa ya bantu jawab teman kelompok. Kan yang Novalia nggak bisa mic-nya Kak kalau mute. Boleh lah. Untuk soal kelima dan seterusnya boleh siapapun yang ada di kelompok tersebut. Boleh acungkan tangan yang bisa. Perjuangkan kelompok kalian, ya. Satu lagi nih untuk satu lagi. Soal nomor 5. Saya pilih apa ya? Jadi ini boleh siapa aja jawab Kak? Boleh siapa aja jawab.
Ya, boleh siapa aja yang jawab dari soal nomor 5 sampai 10. Kita gercep-gercepan. Oke. Siap-siap ya. Aku adalah akun yang digunakan posisinya bertambah ketika ada transaksi penyetoran uang di awal periode. Akun apakah aku? Pendapatan. Oke, saya ulangi lebih lengkap lagi sebentar. Biaya. Aku merupakan akun yang akan bertambah di sebelah kredit ketika ada penyetoran uang pada awal periode akuntansi. Siapakah aku? Hah? Modal Pak, modal. Modal. Siapa itu Mbak tadi yang jawab modal pertama? Nurul ya? Modal. Modal. Sip. Nurul ya. Jawabannya adalah modal. Jawabannya modal. Nih, Nurul nomor 5, Nurul. Nurul di kelompok apa Nurul? Ekuitas. Wih, Ekuitas berjaya nih. Ekuitas sudah 3 soal. Oke, saya jelasin lagi sekarang. Jadi, akun modal itu merupakan akun yang bertambah di sebelah kredit ketika ada penambahan uang di awal periode. Penambahan uang, penambahan yang lainnya, itu pasti masuknya ke modal. Kalau uangnya sumbernya dari uang saku pribadi pemilik. Beda halnya kalau uangnya dari hasil pinjaman. Contoh, Kadek mendirikan sebuah perusahaan bakso aci misalkan. Karena Kadek senang makan bakso aci, Kadek pengen bikin perusahaan bakso aci. Modalnya berapa? Modalnya 10 juta misalkan. Kadek 10 juta itu kalau dari rekening pribadi dan itu tidak hasil pinjaman, boleh dikasih saudara, boleh dikasih orang tua, artinya kan itu bukan hasil pinjaman. Itu dimasukkan ke akun modal, berarti kan di debitnya kas, di debit perusahaan ya. Pencatatan di sisi perusahaan, kasnya bertambah 10 juta dan modalnya bertambah 10 juta di kredit. Kalau misalkan modal itu dihasilkan dari hasil pinjaman, uang itu dihasilkan dari pinjaman, berarti kasnya tetap bertambah sebelah debit. Yang jadi pembedanya adalah di sebelah kreditnya, yaitu utang. Contoh gini, kan konsep dasarnya akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal ya. Ini konsep dasarnya. Hartanya tetap bertambah. Harta itu bertambah bisa dari sumber manapun. Dari hutang bisa, dari modal pun bisa, modal sendiri bisa, modal hasil pinjaman bisa. Cuman yang berbedanya di akuntansi itu pengakuannya. Pengakuan harta bertambah ini tuh kita harus tahu bertambahnya dari mana. Jangan-jangan uang gaib. Kan nggak mungkin gitu. Nah, dalam akuntansi mengenal konsep hutang dan modal. Hutang yang terjadi ketika ada penambahan uang pada awal periode, berarti itu otomatis hasil pinjaman, entah itu dari bank atau dari manapun sumbernya. Yang terpenting hutangnya bertambah, berarti harta sama dengan hutang ketika ini pure dari hasil pinjaman. Terus ada juga yang harta sama dengan modal aja, debitnya harta, di kreditnya modal, bisa ketika modalnya atau uangnya bersumber dari saku pribadi. Contoh lagi, ada juga yang harta hutang tambah modal, berarti
total harta itu bisa setengah-setengah atau bisa beberapa persen dari masing-masing penambahannya. Contoh lagi gini, misalkan 10 juta untuk hartanya. Dari hasil pinjaman berarti hutang 3 juta misalkan, ditambah 7 juta. Untuk uang pribadinya 7 juta berarti hutangnya 3 juta. Nah, untuk kasnya tetap 10 juta. Nggak ada perbedaan uang dari hasil pinjaman atau dari hasil uang pribadi. Nggak ada perbedaannya. Yang dibedakan adalah sumbernya. Kita dapat uang tersebut dari mana. Kalau kas tetap bentuknya uang aja. Satu, masuknya ke harta, ke kas gitu. Bisa difahami maksudnya? Bisa. Terkadang yang pernah saya alami ketika saya belajar akuntansi awal banget dulu, saya bingung menggunakan akun itu karena saya nggak tahu akun itu fungsinya untuk apa. Sampai-sampai saya pernah tanya, ini transaksi transaksi penjualan ada tunai sama kredit, tapi yang kreditnya nggak disebutin. Contoh gini kalimatnya tuh, Nyonya Nurul menjual mobil seharga 100 juta misalkan, mobil bekas 100 juta. Telah diterima pembayaran 20 juta. 20 juta misalkan. Sisanya dibayar kemudian. Nah, dari kalimat itu, dibayar kemudian itu, yang pemula banget, yang nggak paham kita harus menggunakan akun apa, pasti ambigu. Pasti ujung-ujungnya bikin jurnal kayak gini. Dulu saya pernah ngalamin nih ya. Pada saat saya belum bisa bikin jurnal, ketika ada transaksi penjualan seperti itu, saya jurnalnya kayak gini. Apa tuh? Tadi itu transaksi penjualan ya, penjualan mobil. Berarti otomatis kan kas ya yang bertambah. Kas bertambah tadi 20 juta. 20 juta di debit. Kemudian di kreditnya nih pasti kendaraan. Kredit 100 juta. Nah, pasti saya bikin jurnal kayak gini. Dulu itu, pas saya belum bisa. Ketika jurnalnya seperti ini, kasnya di debit 20 juta, kendaraannya di kredit 100 juta, otomatis kan gak balance ya, gak seimbang saldonya. Debitnya 20 tapi kreditnya 100. Ada selisih di antara ini tuh. 100 dikurangi 20 berarti artinya kan masih kurang 80 juta untuk di debit. Nah, ketika kita nggak mengenali akun yang harus kita pakai pada saat ada transaksi-transaksi seperti ini, dan kita tidak mengenali setiap akun itu fungsinya untuk apa, kita nggak bakal bisa nebak. Sekalipun kita tahu ini transaksinya transaksi apa, tapi kalau kita nggak tahu nama-nama akun berikut dengan fungsinya masing-masing, bakalan parah nanti jurnal umumnya, nggak nyampe ke sana, nggak nyampe kemari gitu, bakal ngegantung. Sedangkan hukum dari akuntansi di jurnal umum, debit dengan kredit wajib seimbang. Kalau debitnya 20 juta, kalau kreditnya 100 juta, otomatis si debit bakalan sirik. Saya cuma dikasih 20 juta tapi kredit dikasih 100 juta, 80 juta lagi kemana? Harusnya saya sama saldonya. Nah, itulah yang harus kita telaah tuh di sini. Maka solusinya adalah kita harus mengenali akun-akun yang ada dalam akuntansi. Dengan cara apa? Pelajari satu-satu. Wayahna. Kalau kata bahasa Sunda tuh wayahna. Bahasa Indonesianya apa sih wayahna? Nggak apa-apa, kalian harus belajar dari nol. Walaupun ya perjalanan panjang ya, hari demi hari dilalui, ada di jurusan akuntansi, aduh semakin berat gitu. Apalagi yang kuliah kan, kuliah tuh tingkatannya satu pertemuan materi ini, materi berikutnya, di pertemuan berikutnya materinya beda lagi, terus sampai pertemuan terakhir tuh setiap semester pasti beda
beda pertemuan, beda materi. Kita sebagai mahasiswa wajib paham dan harus mengerti. Itu dituntut untuk mengerti secara tidak langsung ketika kita setiap pertemuan ganti materi. Nah, balik lagi ke sini, ke nama-nama akun. Kesimpulannya untuk tadi yang ketika ada penjualan mobil 100 juta ya. Penjualan mobil 100 juta baru dibayar 20 juta. Artinya ada yang dibayar kemudian senilai 80 juta. Nah, di sini tuh masih kosong, itu masih titik. Dan kita harus cari tahu apa akun yang ada di dalamnya. Ini di kreditnya, kreditnya kendaraan. Boleh pakai akun kendaraan, boleh pakai akun mobil langsung di sini boleh, tergantung kalian pengen pakai akun apa. Nah, dulu ketika kalian belum paham untuk ngisi akun ini, ketika ada yang 3 akun ya, kita pakainya dalam satu transaksi, dalam satu jurnal, ada pakai 3 akun dan kita harus mencari nominal yang sisanya. Berarti di sini kan 80 juta ya, 80 juta di mana coba ini? Di debit apa di kredit? Di debit. Debit. Oke. Kalau kalian sudah paham, berarti ini harus pakai akun apa? Utang. Piutang. Usaha. Piutang. Usaha. Kalian pernah kebayang nggak dulu pas belum paham nama-nama akun sama belum paham jurnal? Bisa nggak ngerjain kayak gini kira-kira? Enggak. Nah, saya pun sama dulu tuh seperti itu. Kalau saya bilang saya dari bayi bisa akuntansi, kalian nggak akan percaya. Sama, saya juga nggak percaya. Kesimpulannya adalah kenapa saya ajarkan pelan-pelan di kelas privat ini, kemudian sedikit-sedikit tapi bisa diaplikasikan, karena goal orientasinya saya bukan cepat selesai, tapi kalian cepat memahami. Pelan-pelan tapi pasti, jangan yang rusuh tapi ya hasilnya pun tidak kurang memuaskan itu. Oke? Sampai di situ. Ada yang ditanyakan dulu mengenai kelima akun tadi? Itu baru sedikit ya, baru 5 doang. Saya udah kasih PDF belum untuk nama-nama akun? Lupa lagi. Belum ya? Belum, Kak. Oke, nanti saya kasih. Nanti saya kasih ya setelah ini ya untuk nama-nama akun. Biar kalian paham. Kemudian nanti bisa diaplikasikan di jurnal umum. Untuk pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kita udah bisa masuk ke jurnal umum. Kalau kalian hari ini lulus semua, ya. Oke. Udah 5 aja paling lah untuk malam ini. Ada yang ditanyain? Untuk nama-nama akun silakan. 5 soal tapi bermanfaat dari segi penjelasannya. Kakak, kalau ahli saham itu masuk ke apa ya? Apa? Ahli saham. Nggak kedengaran, Dek. Coba ditulis. Agio saham, Kak. Agio. Agio bukan? Iya, Kak. Iya. Saham ya. Sahamnya, kalau saham itu kan harta ya, atau dalam bahasa Inggrisnya investment in stock atau investasi dalam saham. Otomatis kalau agio itu kan laba, ya kan? Iya, Kak. Untuk agionya, bentuk nyatanya kalau untuk agio sendiri itu masuknya ke laba rugi, pendapatan. Tapi kalau untuk bentuk realnya, untuk kasnya, untuk sahamnya maksudnya, itu masuknya ke harta. Itu. Ya, agio saham. Udah kedengaran tadi? Putus. Oke. Untuk agionya masuknya ke laba rugi.
Berarti laba rugi itu masuknya ke pendapatan. Kan agio keuntungan. Kalau dis agio berarti rugi. Nah, ibaratnya kayak gini. Ketika kita jual jual barang dagangan lah. Jual barang dagangan. Kalau akun yang nominalnya atau akun yang sementaranya itu disebut dengan penjualan, ya kan? Tapi kalau bentuk realnya kita dapat piutang atau bentuk uang kalau secara tunai. Nah, ibaratkan kayak gitu. Contoh kalau ada agio dis agio saham, berarti agio dan dis agio itu hanya sebutan saja, hanya akun nominal saja. Yang bentuk realnya berarti sahamnya, saham dan keuntungannya itu. Nah, untuk saham itu masuknya ke harta, kemudian agionya masuk ke pendapatan. Itu. Udah kedengaran Afrisa? Halo? Halo? Hey? Kedengaran sama yang lain? Dengar Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup Kak. Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke, kalau misalkan sudah cukup, benar udah cukup? Iya Kak, mungkin segitu dulu Kak. Oke, kalau misalkan sudah cukup, berarti saya cukupkan sekian untuk pertemuan ketiga malam ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan nanti lebih lengkapnya saya kasihkan PDF-nya untuk nama-nama akun biar bisa dibaca. Saya bakalan kasih PDF yang bentuknya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesianya. Jadi selain kalian bisa membaca yang bahasa Indonesianya, kalian harus tahu juga bahasa Inggris. Kenapa? Karena akuntansi di materi-materi berikutnya pasti menggunakan bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk persiapan kalian naik semester. Karena kalian gak akan ada di semester 1 terus. Oke? Iya, Dek. Iya, Dek, betul, Afrisa. Betul. Udah, kalau kayak gitu saya cukupkan sekian. Ya, sama-sama, Afrisa. Terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa di hari Rabu jam yang sama. Jam 19.45 ya kita. 19.45. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Kemudian jangan lupa juga dibaca untuk nama-nama akunnya, karena di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya kita bakalan aplikasikan ke jurnal umum. Kita bakal studi kasus, ada transaksi-transaksi, ada beberapa transaksi yang akan saya kasih. Kemudian harus kalian analisa, harus kalian pahami transaksi itu transaksi apa, dan harus kalian tahu nama akun yang terlibat dalam satu transaksi dan transaksi lainnya itu ada akun apa aja. Oke? Dan pencarian nominalnya. Siap? Siap Kak. Siap yang lain? Iya Kak. Siap, insya Allah. Oke. Kalau kayak gitu, kalau udah siap semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat. Saya pamit undur diri untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Dadah. Nah,